Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Amma ba' ta'zim wa takrim yang mulia pada guru kita bersama Abi Mumsi. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau, dapat membimbing gedanya ke arah yang lebih baik. Ta'zim wa takrim yang mulia pada seluruh para PKM masjid, wabil khusus kepada seluruh jamaah KPS Kota Luxmawe dan seluruh para ibu-ibu yang telah berhadir di subuh yang mulia ini. Di awal subuh yang dirahmati oleh Allah ini, marilah kita memuja dan memuja Allah Zul Jalali wal Ikram. Salah ma'as salam. Marilah sama-sama kita doakan dan semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil meniat i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini, marilah kita melihat kembali sebuah kejadian yang terjadi tiap saat di Aceh, bahkan di seluruh dunia, di mana ubena anemit yang lahir di permukaan bumonyo Ban Bandung dalam kondisi telanjang. Nah, urung pegah tunggu lahirnya anemit di permukaan bumonyo dalam kondisi telanjang, itu faktor orang tuanya yang miskin. Wap urang ci igatin maka lahirlah anak delhun. Tinggal ulun tuan kon laginya. Karena lahirnya anak seorang pejabat juga dalam keadaan telanjang. Lahir anak urang gatin pi juga telanjang. Ini membuktikan bahwa manusia yang lahir ke permukaan bumonyo membuktikan adalah makhluk yang hina. Maka manusianya merupakan makhluk yang hina. Tentunya mereka ingin mulia dan bahagia dunia wal akhirah. Perle manusianya mulia dunia wal akhirah, maka manusia ini harus memiliki pakaian. Para ulama membagikan pakaian manusia kepada dua macam, pakaian luar dan pakaian dalam, untuk mulianya manusia dunia wal akhirah. Tumanteh tunggu pakaian luar yang dipegah oleh para ulama. Tentunya yang kadeh-kadeh takalan legetanya lagi yang kata sok-soknya. Namun apakah sedemikian pakaian luar yang dimaksud oleh para ulama? Takalan sabuh kejadian subuhnya tiro anak muda yang berangkat dari Timpang Buluh. Itu baje oblong. Itu ilewu-ilewuli. Sabuh Honda balap dari hidih menuju ke Masjid Jabal Nur Payapunten. Tibanya di masjid, ibadah hijab bakulah hayat tung tumayang. Selesai berwudu, hitam menglambat masjid. Oh, hitam menglambat masjid. Itu mayang. Idang lagi kuimum dang bunang. Ditakbir Allahu Akbar. Dibaca Fatihah. Selesai membaca Fatihah, ruku si pemuda tersebut. Allahu Akbar. Watai ruku anak mudanya. Baje yang itu watai jak buno, baje oblong ilewe yang itu ileweli. Ternyata baju oblong tersebut turun ke pundaknya. Idan udah kuat. Ilewe yang itu buno idan gede bak punggung. Nasah temayang. Hana, pakan hanasah perincun duhilua. Karena baje oblong idan udah kuat ilewe idan gede bak punggung.
Pakon hanasah sembahyang tungku karena hantip bajem tutup aurat. Pakon hantip bajem tutup aurat karena dia tidak tahu bagaimana pakaian yang dipakai sehingga sah sembahyang. Hana itu pukiban pakaian model yang tak pakai sehingga tutup aurat dalam sembahyang. Pakon hana itu pu dikarenakan mereka minimnya ilmu pengetahuan agama. Maka oleh karenanya jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaian luar yang dimaksud oleh para ulama untuk manusianya mulia dan bahagia dunia wal akhirah, yang pertama adalah ilmu pengetahuan agama. Cuman punya model-model bunuh tumayang nah tapi wadah tumayang aurat iluar. Tumayang nah tapi terjawablah satu pertanyaan yang ditanyang-tanyang le urang rame tunggu rame tat ka urang tumayang tu boh lo tumayang rap-rata mutujid na uro-uro tubuhnya na GPS na SMS dan lain sebagainya. Tapi pakan urung tumayang semakin le tumayang semakin parah. Padahal Allah dijanjikan dalam Al-Qur'an, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat menegah kekejian dan kemungkaran. Pada kalian nunggu ti jamaah tanyau yang leuh itu mayang leuh pubut-but keji. Leuh itu mayang pada tamurumpo onde jicit yang pelaku wabud mungkar. Lalu apakah tidak ada efek dari salatnya? Hana betul ya Quran yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala benar. Namun model-model bunuh sembahyang hadir selalu, namun tidak mencapai kepada solat yang dapat menegah kekejian dan kemungkaran. Sembahyangkan gara-gara berilmu pengetahuan agama, solat karena melihat orang lain solat, tunggu karena ada kalian tanpa pernah mengundang guru dan tanpa pernah berguru untuk belajar ilmu agama, sehingga solatnya na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal jikalau kita mengkaji lebih dalam ayat Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. As-shalah yang dimaksud dalam ayat tersebut alif al-lil kamal, menunjukkan solat yang sempurna yang menghasilkan solat menegah keji dan mungkar. Maka untuk mencapai sembahyang yang sempurna, seorang hamba harus memiliki 3 ilmu untuk mencapai solatnya sempurna. Yang pertama, seorang hamba harus memiliki tasawuf. Kemudian dalam seorang hamba harus memiliki tauhid, sehingga benar yang disembahnya. Tasawuf, khusyuk dalam ibadahnya. Ibadah memang semata-mata karena Allah. Kemudian seorang hamba harus memiliki fikih yang sempurna. Cara berwudu bere, cara sembahyang bere, ayat sembahyang yang tak kelam sembahyang juga bere. Maka kombinasi 3 ilmu ini, tauhid, tasawuf dan fikih, menjadi seorang hamba mencapai solat yang sempurna, sehingga baru jid sembahyang ditanya menegah diri kita pribadi untuk melakukan sebab-sebab menjadi kita dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jud ke sembahyang yang dapat menegah getanya untuk melakukan perkara-perkara yang mungkar. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya ini tugas kita bersama. Kalian cara-cara gedanya, kalian anak-anak gedanya orangnya, dumnokah kehidupan gedanya, dumnakah cara-cara gedanya yang iluwa-iluanya. Ini PR buat kita bersama. Bagaimana mengajak mereka pemuda-pemuda yang metiak-tiak babineh-bineh jalannya. Nah, miat dalam kampung tanya ya hana mujalah pi. Nyo tugas bagi gedanya bagaimana merangkul mereka agar mereka jud itu sembahyang yang betul. So tugas kita nyoba bersama untuk kembali mereka berilmu dengan ilmu yang benar agar mencapai solat yang sempurna. Tujuannya semoga dia mulia dan bahagia di dunia wal akhirah. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pakaian yang
pertama yang dimaksud oleh para ulama adalah ilmu pengetahuan agama. Yang kedua, untuk manusianya mulia dunia wal akhirah harus memiliki pakaian dalam. Kata turi danyo pakaian dalam lagi yang tergambar dalam ule katanya. Namun apakah itu yang dimaksud oleh para ulama? Tentunya bukan jamaah yang berbahagia. Pakaian dalam yang dimaksud oleh para ulama agar manusia ini mulia dan bahagia adalah iman dan takwa. Berbicara tentang keimanan seorang hamba juga ini harus dilalui oleh ilmu pengetahuan agama. Tamu iman ke Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan adanya sifat-sifat 20 yang wajib ba Allah, yang mustahil ba Allah. Mengimani terhadap i'tikad 50 juda-dadanya sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan mereka-mereka hari ini yang mencari di mana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ipegadah purno tifut 20 kana amin hanale tifut mustahil wa Allah yang 20. Kenapa? Ingin mereka mengkafirkan anak-anak gedanya ke depan. Perlewanya Allah Ta'ala bersahabat dengan makhluk. Itu yang diharapkan oleh mereka. Tujuannya untuk mengkafirkan generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Oleh karenanya jemaah yang berbahagia, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga belum terlepas dari ilmu pengetahuan agama. Iman dan takwa, dan di saat seorang hamba untuk takwa dirinya kepada Allah, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan pu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Artinya menyahana itu buat yang diubuat oleh Allah Subhanahu wa taala, hana itu buat. Menyahana itu ridah yang gedam oleh Allah taala, tidak tahu dia mana yang dilarang oleh Allah. Maka ini diketahui oleh anak-anak kita hari ini. Itu boleh cara-cara gedanyong melalui pengajian-pengajian. Maka jamaah yang berbahagia, di saat gedanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak susah seperti orang yang susah orangnya. Susah dengan permasalahan rezeki, susah dengan permasalahan pribadi. Hi sang udip dalam dunia tapi solusi hana agaknya. Sementara Allah menjanjikan dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang bertakwa, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. So yang memang takwa ke Allah Subhanahu wa taala pun dijanjikan oleh Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah senantiasa memberikan solusi jalan keluar kepada orang tersebut. Di saat kita nyoka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, dua boh pakaian pekahli para ulama untuk gedanyonyo mulia dan bahagia dunia wal akhirah. Dua boh, yang pertama ilmu pengetahuan agama, yang kedua iman dan takwa. Mudah-mudahan dengan dua ilmu ini kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harapan gedanya uronyo, anak-anak gedanya yang na sajan gedanya, cara-cara gedanya yang na sajan gedanya. Mari mendukung mereka untuk mendapatkan ilmu pengetahuan agama. Belum dengan kondisi kota Luxmaya uronyo, mungkin nabu lebih gedong. Tiban dengan kedangkalan awak-awaknya uronyo, dengan kurangnya moral anak-anak gedanya uronyo kota Luxmaya. Bahkan payah puntut sendiri mungkin tak kepegah le PKM munong. Ayu payah puntutnya pisang tubuhnya orang tirotan nih. Mungkin dengan GPS ini ke depan, insyaallah pemuda payah puntut akan bangkit untuk menjadi pemuda-pemuda yang memakmurkan masjid di kampungnya. Pulam 2020 pegah le PKM bunuh. Ke depan kita akan mengaktifkan lantai atas untuk melaksanakan ubudiyah. Mudah-mudahan dengan gedanya semangatlah para mereka, semangatlah anak-anak muda ini untuk menuntut ilmu agama, karena ini merupakan kewajiban bagi gedanya bersama.
kon pilihan tuntut ilmu agama. Sehingga bila terjadi pada seseorang lungnya pukuja lasah kuah bet pukuja masjid kuah bet pukuja uluzmawe, tidak berlaku pilihan untuk menghadiri majlis taklim dan dengan yang lain. Artinya hana payah istikharah untuk lungja ikut majlis taklim atau lungja holain, karena menuntut ilmu bukan pilihan, namun ini kewajiban bagi kita bersama, kewajiban orang tuanya terhadap anak-anaknya. Be sampai le gedanya anak kana sajan gedanya dum, namun mereka melalaikan perintah Allah karena orang tuanya yang tidak mendidik anaknya. Sementara anak-anak itu di saat lahir bersama kita, mereka dalam keadaan tidak berdosa, mereka bersih, tapi yang menodai anak tersebut adalah orang tuanya yang tidak memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, dan mendapat panggilan di saat akhir hayat wa Allah Subhanahu wa taala. Allah akan lagi bertanggungjawaban kepada gedanya Bandung, di mana napakah Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah apa yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia. Mudah-mudahan di saat kita akhir hayat nanti akan mendapat panggilan dengan panggilan yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan dan introspeksi diri, terutama bagi saya sendiri, umumnya jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ohno komanteng yang dapat Tuhan sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.